السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kitab tafsir As-Sa'di atau kitab tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman. Kita akan mulai pembahasan dari ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Baik. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu ashhurun, beberapa bulan, ma'lumatun yang diketahui. Haji itu pelaksanaannya di bulan-bulan yang sudah diketahui. Oleh siapa? Oleh kalangan orang Arab. Faman farada fihinna al-hajj, barang siapa telah mewajibkan diri fihinna, di bulan-bulan haji itu, al-hajja, pada haji, fala rafatha, maka tidak boleh rafath. Rafath itu jima' dan muqaddimahnya jima'. Wala fusuqa, dan tidak boleh berbuat fasik. Wala jidala, dan tidak boleh beradu mulut fil haji, dalam haji. Barang siapa yang telah mewajibkan dirinya untuk berhaji di bulan itu, artinya dia telah berihram. Artinya dia telah berihram untuk haji. Maka dia tidak boleh rafas, yaitu melakukan jima, ataupun muqaddimahnya jima. Dia tidak boleh mengerjakan semua perbuatan fasik, yaitu semua perbuatan maksiat, dan tidak boleh berdebat, bertengkar, adu mulut dalam haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, dan apapun yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan, ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Kebaikan apapun yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal.
Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yukhbiru ta'ala annal hajja waqi'un fi ashhurin ma'lumatin 'indal mukhatabin. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa haji itu letaknya di bulan-bulan yang sudah diketahui di sisi orang-orang yang diajak bicara di sini. Siapa itu? Orang-orang Arab. Jadi bulan-bulan haji itu di kalangan orang Arab sudah ma'ruf bulannya mana. Masyhuratun bihaitsu la tahtaju ila takhsisin. Bulan-bulannya juga sudah masyhur sehingga tidak perlu ditaksis, nggak perlu, sudah jelas bulan yang seperti apa. Nah, nggak perlu dijelaskan begitu karena apa? Sudah masyhur. Kama ihtaja siyamu ila ta'yini syahrihi. Seperti halnya puasa yang butuh untuk ditentukan bulannya. Nah, kalau puasa diterangkan gimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Puasa yang wajib itu adalah di bulan Ramadan. Tapi kalau haji nggak perlu disebutkan apa bulan-bulannya. Karena apa? Orang Arab semuanya sudah tahu bulannya haji itu kapan sampai kapan. Wa kama bayyana ta'ala awqatis salatil khams. Dan seperti halnya Allah Ta'ala telah menjelaskan waktu-waktu salat 5 waktu. Kenapa itu dijelaskan? Karena belum ma'ruf. Sehingga perlu dijelaskan. Berbeda dengan haji. Wa ammal hajju faqad kana min millati Ibrahim. Allati lam tazal mustamirratan fi dhurriyyatihi. Ma'rufatan bainahum. Adapun haji itu adalah bagian dari agama Nabi Ibrahim yang masih terus berlanjut, berlaku terus, dilakukan terus di dalam anak turunnya Nabi Ibrahim. Ma'rufatun bainahum, ma'ruf di antara mereka. Enggak ada orang Arab yang enggak tahu kapan waktunya haji. Wal muradu bil ashhuril ma'lumati 'inda jumhuril ulama Syawal wa Dzulqa'dah wa 'ashrin min Dzulhijjah. Dan yang dimaksud dengan bulan-bulan yang sudah diketahui menurut jumhurnya ulama adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 awal Dzulhijjah. Itu yang dimaksud asyhurun ma'lumat. Fahiya allati yaqa'u fiha al-ihramu bil haji ghaliban. Bulan-bulan itulah yang biasanya seseorang melakukan ihram untuk haji. Faman farada fihinna al-hajj. Barang siapa yang mewajibkan haji untuk dirinya pada bulan itu. Ay ahrama bih. Maksudnya adalah berihram untuk haji. Baik, pertanyaan, kenapa disebut dengan istilah mewajibkan diri? Lianna syuru'a fihi yusayyiruhu fardan walau kana naflan. Karena memulai atau masuk ke dalam ihram itu menjadikan ihram atau haji itu wajib walaupun sebelumnya adalah sunnah. Paham? Nah, sehingga orang yang memulai berihram dikatakan mewajibkan diri untuk haji. Kenapa? Karena dengan dia memulai berihram haji, hukumnya menjadi wajib untuk diselesaikan sampai tuntas. Walaupun sebelumnya itu statusnya adalah sunnah. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. Dengan ayat ini Al-Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya berdalil bahwa tidak boleh berihram dengan haji sebelum bulan haji. Jadi tidak boleh
berihram untuk haji sebelum masuk bulan Syawal. Misalnya di awal, di akhir Ramadan, di pertengahan Ramadan sudah berihram untuk haji, itu tidak boleh. Qultu law qila inna fiha dilalatan liqaulil jumhuri bisihhatil ihrami bil haji qabla ashhurihi lakana qariban. Saya katakan, Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan begitu, seandainya ada yang mengatakan bahwa di dalam ayat ini terdapat dalil untuk ucapan jumhur ulama, yaitu sahnya berihram untuk haji sebelum bulan haji. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama atau jumhurnya ulama, bahwa ihram untuk haji itu boleh dilakukan walaupun sebelum masuk bulan haji. Seandainya ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil untuk ucapan itu, lakana qariban. Menurut saya itu juga enggak jauh, itu dekat. Artinya kuat. Limadha? Fa inna qawlahu faman farada fihinnal hajja dalilun ala anna al-fardha qad yaqa'u fil ashhuril madhkurah wa qad la yaqa'u fiha wa illa lam yuqayyidhu. Sebab firman Allah Ta'ala yang artinya barang siapa yang telah mewajibkan haji pada bulan-bulan itu, kalimat ini atau lafaz ini menunjukkan bahwa mewajibkan haji, maksudnya berihram itu bisa terjadi di bulan-bulan yang sudah disebutkan tadi atau di luar bulan-bulan tadi. Nah, seandainya pengertiannya tidak begitu, maka tentunya Allah tidak memberikan batasan atau ketentuan faman faradha fihinnal hajjah, barang siapa yang berihram di bulan-bulan itu. Nah, seandainya ihram untuk haji itu hanya boleh dilakukan saat bulan haji saja, menurut Syekh, nah, nggak perlu ada sebutan barang siapa yang berihram di bulan haji, berihram untuk haji di bulan haji. Cukup barang siapa yang berihram untuk haji, itu sudah jelas. Tapi adanya dikatakan berihram untuk haji di bulan haji itu menunjukkan adanya kemungkinan orang berihram untuk haji di luar bulan haji. Wa qawluhu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Firman Allah yang artinya tidak boleh rafath, tidak boleh berbuat fusuk, tidak boleh berjidal dalam keadaan haji. Ay maksudnya yajibu an tu'azzimul ihrama bil hajj. Kalian wajib mengagungkan ihram dengan haji. Wa khususan al-waqi' fi ashhurihi. Secara khusus ihram yang terjadi atau yang dilaksanakan di bulan-bulan haji itu harus kalian agungkan. Wa tasunuhu an kulli ma yufsiduhu aw yunqisuhu, dan menjaga ihram itu dari segala sesuatu yang merusaknya atau yang mengurangi kesempurnaannya. Apa saja itu? Rafath, wa huwa al-jima'u wa muqaddimatuhu al-fi'liyatu wal qawliyah. Yang dimaksud dengan rafath adalah jima' dan muqaddimahnya jima', baik yang berupa perbuatan seperti meraba-raba misalnya, ataupun yang berupa ucapan seperti menggoda dengan ucapan, itu termasuk rafath. Khususan 'inda an-nisa'i bi hadratihin, terkhusus ketika perempuan itu ada di dekat dia. Nah, menggoda perempuan yang ada di dekatnya. Baik, itu yang dimaksud dengan rafath. Yang kedua, dilarang fusuk, melakukan perbuatan fasik. Apa itu? Wa huwa jami'ul ma'asi,
Semua perbuatan-perbuatan maksiat mengerjakannya disebut apa? Fusuk. Wa minha mahdhuratul ihram, dan diantaranya adalah larangan-larangan ketika berihram. Mengerjakannya berarti fusuk. Wal jidal, dan dilarang berdebat, adu mulut. Wa huwal mumaratu wal munaza'atu wal mukhasamah, yaitu berdebat, bertengkar, beradu mulut. Likauniha tuthiru syarr wa tuqi'ul adawah, karena perdebatan itu bisa memicu keburukan dan menjerumuskan kepada permusuhan. Nah, dan menjerumuskan pada permusuhan. Wal maqsudu minal hajj adz-dzullu wal inkisaru lillah wa taqarrub ilaihi bima amkana minal qurubat wa tanazzuhu an muqarafatis sayyi'at. Nah, sementara di sisi lain, tujuan daripada haji adalah dzul. Apa dzul itu? Menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri. Menunjukkan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal inkisaru lillah, dan inkisar itu apa? Menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Wah, kita itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrubu ilaihi bima amkana minal qurbat, dan tujuan haji adalah beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang memungkinkan untuk dikerjakan. Wa tanazzuhu an muqarafatis sayyi'at, dan membersihkan diri, menjauhkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Nah, fa innahu bidzalika yakunu mabruran. Haji bila demikian maka akan menjadi haji yang mabrur. Apa itu? Haji yang di dalamnya dibarengi dengan banyak ibadah dan wal mabrur laisa lahu jazaa وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنها يتغلظ المنع عنها في الحج. Perkara-perkara ini, apa itu tadi? Fusuk dan jidal. Walaupun itu dilarang di semua waktu dan semua tempat. Akan tetapi pada saat haji, terus pada saat berihram, larangannya semakin keras atau semakin ditegaskan. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang kapan saja, di mana saja. Terlebih-lebih pada saat berihram. Baik. Wa'lam annahu la yatimmu at-taqarrubu ila Allah bitarkil ma'asi hatta yaf'ala al-awamira. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan sempurna beribadah kepada Allah dengan meninggalkan maksiat saja, sampai seseorang mengerjakan yang diperintahkan. Jadi yang namanya taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu tidak cukup hanya dengan meninggalkan yang haram, ya, tapi juga harus dibarengi dengan mengerjakan yang diperintahkan. Baik. Walihada qala ta'ala wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan apapun yang kalian kerjakan berupa kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Ata bi min, Allah mendatangkan kalimat ini dengan huruf min, litansisil umum, untuk menegaskan keumumannya. Artinya sama sekali tidak ada kebaikan yang kalian kerjakan yang Allah tidak tahu. Kebaikan apapun, sekecil apapun, berupa apapun yang kalian kerjakan, Allah pasti tahu.
fa kullu khairin wa qurbatin wa ibadatin dakhilun fi dzalika. Maka semua kebaikan, semua kurbah, semua ibadah masuk dalam min khairin, kebaikan apapun. Ai fa innallaha bihi alim. Maksudnya Allah mengetahuinya. Wa hadza yatadammanu ghayatal hathi ala af'alil khair. Yang seperti ini mengandung ajakan yang sangat untuk mengerjakan semua kebaikan. Kenapa? Allah mengingatkan, kebaikan apapun yang kalian kerjakan Allah tak tahu kok. Jangan khawatir. Nah, jangan khawatir, Allah tahu. Wa khususan fi tilkal biqa' asy-syarifah wal hurumat al-munifah. Terkhusus lagi bila kondisinya sedang berada di tempat yang mulia, yaitu di tanah haram. Nah, itu lebih semangat lagi untuk berbuat baik. Fa innahu yanbaghi tadaruku ma amkana tadarukuhu fiha min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa tawafin wa ihsanin qawliyin wa fa'liyin. Maka dianjurkan ketika berada di tanah haram itu bisa tadaruk. Apa tadaruk? Menyusul, menambal yang kurang, menyusul yang ketinggalan. Nah, semua yang mungkin untuk disusul. Nah, perbanyak sholat, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak tawaf, perbanyak berbuat baik-baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Selagi berada di tanah haram. Nah, selagi berada di tanah haram. Baik. Laisa alaikum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Tsumma amara ta'ala bitazawwudi li hadzal safaril mubarak. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbekal, membawa bekal untuk perjalanan yang mubarak ini. Limada? Fa inna tazawwuda fihi al-istighna'u 'anil makhluqin. Karena dengan membawa bekal dalam haji itu menjadikan kita tidak lagi membutuhkan kepada makhluk. Nah, wal kaf an amwalihim, dan kita bisa menahan diri dari harta mereka, su'alan wastishrafan, baik untuk meminta ataupun sekedar berharap. Nah, beda kalau orang tidak bawa bekal yang cukup. Akhirnya apa? Dalam pikiran dia berharap ada orang bantu dia, berharap ada orang yang menolong dia, atau bahkan mungkin dalam keadaan yang lebih buruk dia akan meminta atau terpaksa minta kepada orang lain. Wa fil iktsari minhu naf'un wa i'anatun lil musafirin. Dan dengan membawa bekal yang banyak itu bisa memberikan manfaat dan menolong kepada sesama musafir. Sehingga bawa bekal yang banyak. Wa ziyadatu qurbatun li rabbil alamin, dan menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-zad alladhi al-muradu minhu iqamatul bunyah wa bulghatun wa mata'un. Bekal yang dimaksud di sini adalah bekal yang tujuannya adalah untuk menegakkan badan, artinya sebagai kebutuhan hidup kita. Wa bulghatun wa mata', dan bekal kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk kelengkapan ibadah haji kita, itu yang dimaksud dengan apa? Zat di sini. Wa tazawwadu.
yang kita suruh bawa bekal yang cukup ketika kita pergi haji atau pergi umrah. Wa amma az-zadul haqiqil mustamir al-mustamirru naf'uhu li sahibihi fi dunyahu wa ukhrahu fa huwa zadut taqwa alladhi huwa zadun ila daril qarar wa huwa al-musilu li akmali ladzah wa ajalli na'imin daimin abada. Adapun bekal yang sesungguhnya yang manfaatnya akan terus diperoleh atau dirasakan oleh pemiliknya baik di dunia maupun di akhiratnya adalah bekal ketakwaan. Nah, ketakwaan adalah wazadun ila daril qarar, adalah bekal untuk menuju ke mana? Kampung, mana tempat menetap kita di akhirat. Nah, wa huwal musilu li akmalil ladzah. Ketakwaan adalah bekal yang bisa menyampaikan kita kepada kenikmatan yang paling sempurna, kelezatan yang paling sempurna. Wa ajalli na'imin daimin abada, dan paling agungnya nikmat yang kekal selamanya. Baik, itu bisa diperoleh dengan bekal takwa. Wa man taraka hadzal zat fa huwal munqati'u bihi alladhi huwa urdatun likulli syarr. Barang siapa yang tidak membawa bekal ini atau meninggalkan bekal ini, tidak membekali diri dengan ketakwaan, maka dia akan menjadi orang yang munqati'un bih, terputus dalam apa? Safarnya, kehabisan bekal. Nah, alladhi huwa urdatun likulli syarr, yang itu menjadikan dia rawan untuk tertimpa semua macam keburukan. Ibarat musafir gak ada bekal. Nah, wa mamnu'un minal wusuli ila daril muttaqin, dan dia akan terhalang dari sampai ke kampungnya orang-orang yang bertakwa. Dia gak bisa sampai ke surga. Karena apa? Gak membawa ketakwaan. Fahadha madhun ditaqwa, maka ini adalah sanjungan untuk ketakwaan itu sendiri. Thumma amara biha ulil albab, kemudian Allah memerintahkan ketakwaan itu kepada ulul albab secara khusus. Ulul albab dipanggil untuk berbekal dengan ketakwaan ini. Baik, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Siapa ulul albab itu? Ayya ahlul uqulir razinah, wahai orang-orang yang memiliki akal yang berbobot. Akal yang apa? Yang berkualitas. Ittaqu rabbakum alladhi taqwahu a'zamu ma tu'maru bihil uqul, atau ta'muru bihil uqul. Nah, takwalah kalian kepada Rabb kalian, karena takwa kepada Allah itu adalah hal yang paling besar diperintahkan oleh akal. Nah, akal itu adalah yang mengendalikan badan kita. Nah, hal paling besar yang diperintahkan oleh akal adalah untuk menjadi takwa. Wa tarkuha dalilun 'alal jahli wa fasadir rai. Dan meninggalkan ketakwaan itu adalah bukti kebodohan dan rusaknya akal. Makanya Allah memanggil wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian padaku wahai orang-orang yang berakal. Nah, bukti bahwa orang itu berakal adalah ketakwaan dia. Dan cukup menjadi bukti kebodohan dia apabila dia meninggalkan ketakwaan. Baik. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada atas kalian dosa an tabtaghu fadlan min rabbikum, bila kalian mencari
kefadalan dari Rabb kalian, mencari rizki atau mencari ma'isyah. Kalian tidak mengapa untuk mencari ma'isyah, bekerja, berdagang, di sela-sela kalian melaksanakan ibadah haji. Fa'idha afadtum min Arafat, ketika kalian telah bubar meninggalkan Arafat, fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka ingatlah Allah di dekat masy'aril haram. Begitu kalian sudah meninggalkan Arafah, maka ingatlah Allah, berzikirlah pada Allah di dekat masy'aril haram, maksudnya di Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah kalian kepada Allah kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Ingatlah kepada Allah seperti halnya Allah telah memberi kalian petunjuk. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin, sesungguhnya kalian sebelum diberi petunjuk oleh Allah termasuk orang-orang yang sesat. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, lamma amara ta'ala bittaqwa akhbara ta'ala anna ibtigha'a fadlillah bittakassub fi mawasimil haji wa ghairihi laisa fihi haraj. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ketakwaan, Allah juga mengkhabarkan bahwa mencari kefadalan dari Allah, maksudnya mencari rizki. Nah, dengan cara bekerja, berdagang, nguli, atau apa saja di musim-musim haji dan yang lainnya, itu tidak apa-apa. Dengan syarat, idza lam yushghil amma yajibu idza kana al-maqsudu huwal hajj. Dengan syarat tidak menyibukkan dia dari apa yang wajib dia lakukan bila tujuannya adalah haji. Nah, jadi kalau tujuannya adalah haji, jangan sampai nanti dia lebih sibuk dengan kerjanya, dengan dagangannya, meninggalkan apa yang wajib dia kerjakan. Wa kana al-kasbu halalan mansuban ila fadlillah. Syarat yang kedua, kerjaannya atau penghasilannya harus penghasilan yang halal, yang dinisbatkan kepada fadlillah, kepada keutamaannya Allah. Jadi nggak apa-apa kerja sambil haji, dagang sambil haji. Yang penting catatan pertama, tidak sampai menyibukkan diri, menjadikan diri lalai dari mengerjakan yang wajib-wajib saat haji. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikerjakan harus yang halal. Yang ketiga, berapapun penghasilannya, itu harus dinisbatkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya diakui bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pekerjaan dia. La mansuban ila hidqil abd, tidak dinisbatkan kepada kecerdasan hamba atau ketekunan kerjanya dia dan sebagainya. Makanya kalau dapat rezeki harus diakui itu adalah fadlullah, anugerah dari Allah. Wal wuqufu ma'as sabab wa nisyanul musabbib, dan tidak berhenti bersama dengan sebab, artinya orang hanya mengandalkan sebabnya, mengandalkan usahanya, dan melupakan yang menciptakan sebab. Sebab itu dikerjakan, tapi bukan dia yang diandalkan. Nah, yang diandalkan adalah taufik dari Allah. Sebab itu ada kalanya menghasilkan, ada kalanya tidak. Nah, sehingga
ketika ada hasilnya, jangan dianggap ini karena sebabnya. Nah, kemudian lupa pada siapa yang menciptakan sebab itu. Fa inna hadza huwal haraj bi'ainihi. Kalau seperti itu, nantinya orang hanya bergantung pada sebab yang dia kerjakan, lupa dengan siapa yang membuat dia bisa melakukan sebab itu. Nah, maka itulah dosa yang sesungguhnya. Wa fi qawlihi fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram dilalatun ala umur. Dan di dalam firman Allah yang artinya ketika kalian telah pergi meninggalkan Arafah, maka ingatlah Allah di dekat Masy'aril Haram. Ini menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, ahaduha al-wuqufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Artinya wajibnya wukuf di Arafah. Wa annahu kana ma'rufan annahu ruknun min arkanil hajj. Dan wukuf di Arafah itu adalah hal yang ma'ruf. Semua orang tahu, semua orang Islam tahu, bahkan semua orang Arab tahu bahwa itu adalah salah satu dari beberapa rukunnya haji. Fal ifadatu min Arafat la takunu illa ba'dal wukuf. Nah, pergi meninggalkan Arafat itu tidak terjadi kecuali setelah wukuf. Nah, disebutkan ketika kalian telah pergi meninggalkan Arafah, berarti pas setelah selesai wukuf. Nah, الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة. Yang kedua, perintah untuk berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala di dekat Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Wa dzalika aidan ma'ruf, dan ini juga ma'ruf. Yakunu lailatan nahri baitan biha. Pelaksanaannya adalah pada malam Idul Adha, Yaumun Nahr. Nah, dengan bermalam di Muzdalifah. Jadi ingat Allah di Muzdalifah itu prakteknya adalah kapan? Malam hari. Nah, malamnya Idul Adha. Sambil bermalam di Muzdalifah. Wa ba'da salatil fajr yaqifu fil Muzdalifah da'iyan hatta yasfarra jiddan. Kemudian setelah salat subuh pagi tanggal 10 atau pagi Idul Adha atau pagi Yaumun Nahr. Nah, dia berhenti di Muzdalifah untuk berdoa sampai hari terang. Sampai hari sudah terang tapi matahari belum terbit. Ya, sudah terang sebelum matahari terbit dia berangkat ke mana? Ke Mina. Wa yadkhulu fi dzikrillahi 'indahu iqa'ul fara'idhi wan nawafil fiha. Dan termasuk bagian dari zikir kepada Allah di Muzdalifah adalah melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah di Muzdalifah itu. Nah, salat wajib yang dilaksanakan di Muzdalifah apa? Salat maghrib dan salat isya. Nah, terus nanti salat subuh. Nah, salat sunnah yang bisa dilaksanakan di Muzdalifah atau yang dilaksanakan di sana apa? Witir. Ya, witir. Baik. Termasuk 2 rakaat subuh. Ini adalah salat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah walaupun keadaan safar. Baik. Ats-tsalits anna al-wuqufa bi Muzdalifah mutaakhirun 'an al-wuqufi bi Arafah kama tadullu 'alaihi al-fa'u wat-tartibu. Nah, yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa wukuf atau mabit di Muzdalifah itu mutaakhirun 'anil wuqufi bi Arafah, datang terakhir setelah wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah dulu baru mabit atau wukuf di Muzdalifah. Prakteknya gimana? Wukuf di Arafah di siangnya tanggal 9,
Kemudian mulai dari maghrib meninggalkan Arafah, malam itu mabit di Musdalifah. Baik. Ar-Rabi' wal Khamis. Yang keempat dan yang kelima. Anna Arafat wa Musdalifah kilahuma min masyairil hajj. Al-maqsudu fi'luha wa idharuha. Nah, Arafah dan Musdalifah keduanya termasuk syiarnya haji. Nah, termasuk syiarnya haji. Yang al-maqsudu fi'luha, mengerjakannya adalah tujuan orang yang haji. Begitu juga wa idharuha. Nah, dan menampakkan syiar itu adalah tujuan dari haji. Nah, tujuan dari haji itu adalah salah satunya wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Termasuk tujuan haji adalah menampakkan syiar-syiar ini. As-sadis anna Musdalifah fil haram kama qayyadahu bil haram. Yang keenam, ayat ini menunjukkan bahwa Musdalifah itu letaknya di tanah haram. Makanya Allah menyebutnya apa? Dengan batasan tanah haram. Fadhkurullaha indal mash'aril haram. Baik. As-sabi' anna Arafata fil hil kama huwa mafhumut taqyid bi Musdalifah. Yang ketujuh, ayat ini juga menunjukkan bahwa Arafah itu tempatnya di tanah halal. Sebagaimana ditunjukkan oleh mafhum dari pembatasan Musdalifah. Musdalifah disebutkan apa? Masy'aril haram. Berarti yang Arafah masy'arul halal. Gitu saja. Baik. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Dan ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana Allah menunjukkan kalian. Sesungguhnya sebelumnya kalian adalah orang-orang yang tersesat. Ai udhkurullaha ta'ala kama manna 'alaikum bil hidayati ba'dad dhalal. Maksudnya, ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi kalian anugerah. Kalian diberi hidayah setelah sebelumnya tersesat. Ingat Allah, syukuri keadaan itu. Wa kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan sebagaimana halnya Allah mengajarkan kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak tahu. Fahadihi min akbarin ni'am allati yajibu syukruha wa muqabalatuha bidzikril mun'imi bil qalbi wal lisan. Ini termasuk nikmat yang paling besar. Orang diberi hidayah, orang diajari apa-apa yang sebelumnya dia belum tahu. Ini adalah nikmat yang paling besar, yang wajib untuk disyukuri dan dibalas dengan cara apa? Selalu mengingat-ingat siapa yang memberi nikmat. Baik diingat dengan hatinya maupun diingat dengan lisannya. Baik saudara sekalian, untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.